Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja saat ini mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 21 April 2024 dengan tema Gerak Sang Gembala Menata Kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat PKJ 170, Terbitlah Kini Sang Matahari. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh alam diterangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Seluruh satwari yang bernyanyi menyambut pagi dengan ceria. Kita pun patut berterima kasih kepada Allah Maha Pencipta. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan malam gelap dan siang terang. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu hendak kami sambut dan kami terima, kami dengar. Untuk itu kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus hendak kita baca menurut kesaksian Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18, demikian pembacaannya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, kebangkitan kuasa Kristus terus menghadirkan perubahan dalam kehidupan para murid saat itu. Itulah sebabnya mereka tidak lagi menjadi pribadi yang dikuasai oleh ketakutan dan selalu bersembunyi. Rasul Petrus adalah salah satu murid yang telah mengalami perubahan besar. Rasa takutnya membuat Petrus tak mampu menjaga imannya. Sumpah serapah pernah terlontar dari bibirnya untuk menegaskan bahwa dia tak mengenal Kristus. Karena pengalaman dikasih Allah, hidupnya berubah. Ia bukan hanya mampu menata diri, iman dan harapannya, tetapi juga turut menata kehidupan sesama yang menderita. Saudara-saudara, pada saat ini, terkhusus dalam Yohanes 10 bacaan kita, perumpamaan itu adalah salah satu cara yang digunakan oleh Yesus untuk menyampaikan maksud dari pengajarannya. Hal ini dipilih dengan tujuan mempermudah siapapun pendengarnya dalam menangkap pesan yang hendak disampaikan. Dalam bacaan Yohanes 10 ini, Yesus memakai gambaran gembala dalam menjalankan tugas pelayanannya kepada manusia. Yesus mengungkapkan bahwa dirinya adalah gembala yang baik.
Menjadi gembala bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Di dalamnya tersirat dengan jelas adanya tugas dan tanggung jawab yang berat, tanggung jawab besar, dan punya resiko yang besar sekali pula. Namun demikian, memang ada saja gembala yang seenaknya saja bekerja, yakni gembala-gembala upahan. Orientasi dan tujuannya bukan pada kebaikan dan kehidupan para domba, tetapi pada upah yang ia terima. Ada perbedaan kontras sekali dan sangat jelas antara Yesus sebagai gembala yang baik dengan para gembala upahan. Saudara-saudara, gembala yang baik tak akan segan-segan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya terhadap sebuah bahaya yang bisa mengancam keselamatan para domba. Sang gembala siap mengorbankan dirinya, sementara gembala upahan akan lari, meninggalkan mereka, dan membiarkannya tercerai-berai, bahkan binasa. Gembala yang baik mengenal semua domba-dombanya, sebagaimana yang dilakukan para gembala pada masa itu, ketika mereka memperhatikan domba-domba keluar atau masuk ke dalam kandang. Bahkan mereka mengenalnya satu persatu dari perawakan dan badan para domba. Inilah gambaran adanya relasi yang begitu akrab dan indah antara gembala dan domba-dombanya. Cinta kasih gembala yang baik tidak bersifat eksklusif, tetapi inklusif. Karena ia juga menjangkau domba-domba lain yang bukan dari kandangnya dengan memberikan perhatian kepada mereka. Mereka juga dituntunnya, mereka juga dikenalnya, dan akan dijadikan satu kawanan dengan satu gembala. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan wajah manusia saat ini dengan mudah kita saksikan. Begitu banyak penderitaan seakan menjadi santapan harian bagi sebagian anggota masyarakat di sekitar gereja. Sementara itu, tak sedikit penguasa yang bertindak semena-mena dengan tanggung jawab kekuasaannya. Dengan berbagai dalih pembenaran, masih saja ada yang melakukan kejahatan korupsi, nepotisme, korupsi yang jelas-jelas semakin menyengsarakan masyarakat. Nah, dalam situasi yang syarat dengan keprihatinan ini, maka kita dan kita semua, gereja, terpanggil untuk tampil menata kehidupan. Gereja bahwa kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya mampu menata kehidupan para murid, tetapi juga seluruh kehidupan di atas bumi ini. Saudara-saudara, gerak Sang Gembala Agung dalam menata kehidupan begitu nyata dalam kehidupan sepanjang kehidupan kita. Dengan kekuatan kasih, Allah mau memastikan bahwa kehidupan di atas bumi ini secara khusus kehidupan umatnya terpelihara dan terjaga dengan baik. Jemaat yang terkasih, oleh karena itu marilah kita memberi diri untuk mengarahkan hati kepada gerak Sang Gembala dalam menata kehidupan. Kiranya setiap tindakan dan karya-karya kita menjadi nyata, lebih bermakna bagi sesama. Dengan otoritas Tuhan, kiranya kita juga dimampukan untuk tetap setia, terlibat bersama Sang Gembala yang aktif menata kehidupan
Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita. Saat hening selesai, jemaat, mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri, bersama-sama kita menanggapi firman Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bawa segala permohonan dan pergumulan kami. Kami mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah pemimpin bangsa, berkatilah proses bernegara kami semua, berkatilah apa yang menjadi ketetapan pemerintah, segala kebijaksanaan pemerintah. Kami rakyat Indonesia tetaplah dapat mendukung sehingga kesejahteraan timbul, terjadi, dan ada di bumi Indonesia. Kami juga menyerahkan keluarga kami satu persatu, dari orang tua, adiuswa, kakek, nenek, mbah kakung, mbah putri, eyang kakung, eyang putri, dan semuanya. Berilah kekuatan para orang tua yang bekerja, anak-anak yang bekerja, berkeluarga, sekolah, dan kuliah. Dalam masa pertumbuhan para balita, Tuhan memberkati semua. Ya Tuhan, kami juga tetap menyerahkan proses pekabaran Injil di muka bumi. Biarlah karya kami melalui tutur kata, tingkah laku, sehingga mencerminkan kuasa Tuhan dan terjadi kasih di bumi ini. Sekolah Kristen di sekitar kami, khususnya SMK Kristen Kuto Arjo, berkatilah. Ya Tuhan, seluruh doa permohonan ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bawa persembahan pada Allah. 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita nyatakan persembahan kita dengan pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa sumber segala berkat,
Kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami yang akan datang. Kami berdoa di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan nyanyian pengutusan PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktu-Mu, hiburkan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, melimpahi saudara-saudara sekalian mulai dari sekarang sampai Maranatha. Amin.